Ya, Halo pemirsa yang di rumah, bertemu lagi dengan saya Zulkifli dari channel Prakasa Bangun. Eh, Kali ini kita akan berjalan-jalan, berjalan-jalan melihat progres proyek-proyek kami. Jadi alhamdulillah pada tahun ini kita menangani cukup banyak proyek-proyek rumah hunian dan gedung sekolah. Eh, tapi kita tidak spill satu-satu, nanti mungkin ada 2 atau 3 proyek, nanti kita lihat-lihat seperti apa sambil kita mobilisasi alat. Jadi sambil ngonten, sambil mobilisasi alat, sambil meriksa-meriksa proyek. Langsung kita ke proyek pertama, yaitu ke proyek TK Aisyah. Nah, jadi kita buat kelas di situ. Mungkin langsung saja kita OTW ke sana. Siap. Ya, jadi ini apa namanya, tidak jauh dari kantor kami. Itu di belakang Jalan Mutiara itu ada TK Aisyah. Nah, di TK ini bangunnya itu bertahap. Jadi dulu dimulai 2018, terus berhenti karena apa, dananya belum ada. Tapi di 2018 itu sudah terbangun satu aula besar dan sudah didek. Terus ini di tahun ini kita alhamdulillah, pengurus sudah ada dana, kita lanjutkan ke apa, kelas di lantai 2-nya. Ya, ini kondisi terkini bangunan gedung TK Asia Kembangan. Ini saya jelaskan sekilas. Ini ada untuk 4 ruang kelas besar. Ruangannya itu lebarnya 6 meter, panjang 7 meter. Ada 4 ruang kelas. Kemudian ini rencananya, ini untuk ruangan apa namanya, ruangan guru sama ruangan administrasi. Ini ada dapur, ada jendela besar. Nanti ini bisa dilihat, ini TK kecil tapi sudah ada kolam renangnya. Tuh di bawah itu ada kolam renang. Terus itu yang daerah sana itu adalah ruang kelas lama. Nah, ini ruang kelas lama. Nah, ini ruang kelas. Terus itu ada, kalau sore itu dipakai untuk ngajinya anak-anak kecil. Tapi setelah saya hitung-hitung pun itu sebenarnya itu ya masih kurang, soalnya ini rencananya mau didek. Nanti nanti ada gambarnya, nanti barangkali sudah jadi gambarnya, nanti kita spill gambar desainnya ya. Jadi ya kalau misal ada hamba Allah yang mau kasih donasi, ya kita open aja, kita buka donasinya. Nah, ini TK ini campur ya, jadi nggak ada yang kelas-kelas eksklusif atau menengah atau ke bawah. Itu jadi kita main subsidinya silang ini. Jadi bukan sekolah TK yang istilahnya yang profitable, nah gitu. Itu mungkin itu aja. Nanti sambil kita lihat sekeliling ruangan apa, sekeliling lingkungan bangunan lingkungan TK ini ya. Nanti ada kolam renangnya, ada kelas-kelas kecilnya, sama ada mainan-mainannya di bawah. Ini tepatnya itu di, namanya itu TK Aisyah Kembangan Bunder Asri Gresik. Nah, itu. Oke, itu aja sambil kita lihat-lihat di sekitar sini. Ya, berikutnya, tujuan berikutnya itu ini istimewa, ini apa namanya, adalah produk kami. Kita tahun ini alhamdulillah melebarkan sayap di dunia properti. Nah,
Jadi ini kita mau ke lokasi klaster kami. Oke, ini kita sudah berada di yang saya ceritakan tadi, namanya Sadewa Cluster. Ini rumah contohnya, jadi saya spill tipis-tipis dulu. Yang spill tebel-tebel nanti ada episode tersendiri ya. Jadi ini rumah contoh, ini berdiri di lahan 5,5 kali 21 meter. Jadi total luas ini 118 meter untuk kafling ini. Untuk berikutnya berhubung lokasi tanahnya miring, jadi ada yang 110, ada yang 105 sampai. Jadi ini nantinya itu total ada 9 unit rumah. 9 unit rumah, ini satu rumah contoh. Ini kita desain namanya konsepnya minimalis monokrom. Jadi hanya ada 2 warna di rumah ini, yaitu warna hitam dan putih. Yang istimewanya di desain ini tuh kita desain rada unik. Dan beda dari yang lain itu di atapnya. Atapnya itu kita memakai material khusus namanya atap bitumen. Nah, nanti seperti apa nanti kita bahas di episode selanjutnya. Jadi tetap stay tune terus dan subscribe YouTube kami. Siap. Oke, jadi setelah dari rumah contoh klaster kami, kita lanjut ke satu proyek kami. Mungkin untuk episode kali ini cukup 3 proyek aja biar kita punya stok konten gitu. Ini lokasi berikutnya ini ada di daerah Giri Gresik, Sidomukti, Giri Gresik. Ini renov tetangga-tetangga kami. Kita ini yang di Giri itu renov apa ya, konsepnya itu dena tidak merubah, hanya ditinggikan, rumah ditinggikan soalnya banjir, ditinggikan sekitar 1 meter. Setelah itu sekalian diubah tampaknya. Jadi awalnya tampak ya standar perumahan gitu, kita ubah jadi konsep Skandinavian. Nah, sekarang lagi ngetren Skandinavian, jadi kita mengikuti arahannya yang punya rumah aja. Jadi kita bisa mau pesan model apapun bisa. Mau klasik, mau Skandinavian, mau minimalis, mau yang unik-unik, yang keren-keren, yang pasti kalau desain dari kami itu pasti melewati tahap desain oleh tim arsitektur beneran, enggak yang maksudnya yang bener-bener arsitek, yang desain itu bener-bener arsitek. Jadi mungkin saya cerita awal mulanya, jadi mungkin kita jalan-jalan sambil cerita-cerita ya. Awal mula kami berdiri itu, tim Prakasa Bangun berdiri itu di tahun 2015. Tapi di tahun 2014 itu sudah istilahnya sudah mulai gremet-gremet lah. Nah, tapi show-nya kita itu di 2015. Jadi dulu itu kita masih kuliah. Kitanya itu gini. Jadi Prakasa Bangun itu didirikan oleh 2 orang. Yang pertama saya, yang kedua ada kawan teman sekolah saya namanya Alaf. Nah, 2 orang ini punya background kuliah yang berbeda. Jadi saya ini dulu kuliah di bidang teknik sipil di Institut Teknologi 10 November, dan Alaf itu background pendidikannya itu di arsitektur, desain arsitektur, sama di Institut Teknologi 10 November juga. Jadi kan sering kampusnya itu 2 jurusan itu kan pepetan, jadi sering ketemu, yang ngobrol-ngobrol nyambung, akhirnya kita dirikan Prakasa Bangun. Waktu itu 2014 itu kita masih belum lulus kuliah, saya masih sibuk skripsi, sedangkan yang Alaf ini rada istilahnya bahasa Jawanya rada beler, jadi belum skripsi, masih sering cuti segala macam, jadi rada molor itu kuliahnya dulu. Jadi Prakasa Bangun itu didirikan oleh
2 orang yang belum lulus kuliah. Kemudian kita dulu awal mulanya itu kita sering posting itu dulu di pet. Nah, jadi 2014-2015 itu ada sosial media namanya pet. Nah, itu lagi digandrungi dan kita sering upload. Jadi kayak tugas-tugas zaman waktu kuliah dulu, tugas-tugas saya sama tugas-tugasnya Alaf yang arsitek itu sering saya ambili, saya upload. Ya tugas-tugas kuliah biasa. Kayak gambar-gambar 3D segala macam saya upload. Nah, sering saya upload, ternyata delala kok ya ya mungkin jodoh ya sama usaha ini, ya ada satu yang tertarik. Ya teman sekolah juga, teman sekolah waktu zaman SMA, itu namanya Ibu Denisa. Saya spill saja langsung namanya, soalnya saya berhutang budi banyak itu sama klien pertama kami. Nah, jadi singkat cerita itu Bu Denisa dan suaminya itu langsung percaya sama kami. Jadi selang beberapa bulan setelah kami mendirikan Prakasa Bangun itu langsung dapat klien Bu Denisa ini. Nanti kita spill foto-foto rumahnya, ya itu. Jadi setelah dari rumah klien kami yang pertama itu, alhamdulillah dari tahun 2015 sampai sekarang itu ya alhamdulillah tidak pernah berhenti berkarya. Alhamdulillah dipercayalah sama orang-orang. Ya, ini kita sudah sampai di tujuan terakhir, ini di area Giri Sekar Kurung Giri. Jadi ini kita bisa lihat konsep rumahnya Skandinavian, denahnya tidak berubah, hanya peninggian lah. Ini kita bisa lihat urukannya setinggi 1 meter dari awal. Nah, ini alhamdulillah sudah kelihatan bentuknya sudah diatapi, yaitu jadi tidak banyak berubah, cuma ubah tampak depan sama peninggian. Nah, 2 item utamanya itu. Jadi silakan lihat-lihat dulu. Ya, jadi itu tadi lokasi proyek kami. Mungkin terakhir kita liput yang di Giri itu. Yang proyek-proyek lain mungkin di episode berikutnya saja. Kalau kebanyakan nanti durasinya lama, nanti bosen ya. Jadi tetap stay tune terus jangan lupa subscribe YouTube kami. Tetap ikuti, nanti kita bakalan bagi-bagi tips tentang pembangunan dan review rumah hasil karya-karya kami. Jadi sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.